Ingat nggak kasus ada orang ribut di Twitter gara-gara ngeledekin ibu-ibu yang bikin bekal buat suaminya? Itu viral loh, feminis marah. Dia bilang, itu patriarki. Tapi perempuan-perempuan yang ngasih kehormatannya dijual buat laki-laki luar sana nggak pernah diprotes tuh. Lah ini dia cuma bikin bekal buat suaminya, bukan buat suami orang. Bukan buat laki orang. Dia pakai parfum buat suaminya, bukan buat ngerayu laki orang yang lewat di jalan. Bukan jadi pelakor, bukan jadi pelacur. Kenapa nggak ada feminis yang berteriak soal pelacur? Kenapa selalu tentang ibu rumah tangga? Sebenarnya yang orang butuhkan itu kan kebahagiaan. Ya kan? Kalau senang-senang kan semua orang bisa senang-senang. Bahagia ini kan memang sesuatu yang selalu dicari oleh seseorang. Nah, sekarang kita dengar dulu definisi bahagia dari salah seorang teman kita. Ya, dia kebetulan ateis, dengan klaimnya ateis. Lagi-lagi ini nggak usah dipotong dalam konteks aneh-aneh ya. Kita mau dengerin pendapat, karena bukan nemu orang ateis lain yang ngasih pendapat dia soal kebahagiaan. Nah, kita dengar. Kalau di konteks orang tidak bertuhan, oke, kita nggak usah bawa-bawa agama dulu nih. Bahagia itu apa sih? Nah, kita coba dengarkan. Nah, kenal ya? Oh, kenal? Tahu. Jokesnya Ustaz Adi Hidayat tuh. Kita dengerin videonya berikut ini. Konsep kebahagiaan gua itu adalah pada saat kita bisa hidup di dunia ini dengan menjadi diri kita tanpa harus terbebani oleh apa kata orang gitu. Oke. Tanpa kita harus bisa terpenjara oleh, mungkin tanda kutip ya, karena gue belum nemuin istilah yang tepat ya. Mungkin tanda kutip norma-norma masyarakat, pandangan-pandangan masyarakat yang mencegah kita untuk menjadi diri kita sendiri, yang akhirnya itu membuat kita jadi membunuh diri kita pelan-pelan karena kita menyangkal siapa kita sebenarnya. Oke. Tentunya konteksnya selama kita tidak melanggar hak properti orang lain dan menghilangkan nyawa orang lain ya tentunya. Oke. Misalnya contoh, gue tidak membenarkan kalau ada orang yang mengatakan bahwa diri saya memang suka nusuk-nusuk orang ya. Jadi ya biarkan ya, enggak gitu. Itu bukan yang seperti itu. Bukan yang seperti itu. Karena itu sudah bertabrakan dengan hak properti orang lain gitu. Property right, di mana dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk yang lain-lain. Tapi ini lebih ke kebahagiaan gue adalah bisa menjalani hidup ini sesuai dengan pilihan-pilihan yang memang gue pilih. Oke. Menarik pernyataannya sebelum kita ke sana. Berarti kan menurut dia adalah intinya gue tuh pengen bebas, ya kan? Jawaban tadi muter-muter itu kan sebenarnya intinya gue pengen bebas. Walaupun dengan gue bebas, gue ngatur orang, kan gitu kan? Ya maksudnya lu juga sampai bunuh-bunuh orang juga. Lo kalau dia mau bunuh orang gimana dong? Kan bebas. Ya nggak gitu, nggak boleh gini juga, nggak boleh gitu juga, nggak boleh. Nah itu kan ngatur namanya. Nggak dikasih? Dia kan dia nggak mau menerima norma yang ada sambil membuat norma baru. Jadi ada nggak sih orang hidup tanpa norma? Ya nggak ada sebenarnya. Iya nggak sih? Jadi dia merasa bahagia itu bebas. Bahagia itu adalah bebas-bebasnya. Sebenarnya apa? Bebas sebebas-bebasnya seperti yang aku mau, kan tadi bilang kan ya. Nah, nggak mau pakai norma orang lain, tapi dengan saat yang bersamaan berarti orang lain harus menerima norma dia. Sampai sini paham nggak? Sekarang gini deh, contoh aja misalkan ada orang memang gimana? Tubuhku adalah tubuhku. Bukan punya siapa-siapa, aku bebas berekspresi. Aku mau pakai bikini di mana aja, mau di pantai, mau di mana, terserah aku. Tapi kan di saat yang bersamaan ada orang yang punya hak untuk menjaga pandangannya. Kasihan aki-aki influencer depan ini. Ya kan? Dia jadinya bingung harus lihat kemana. Nabrak dah tuh. Coba lihat teman-teman misalkan di salah satu kota yang terkenal di Indonesia. Yang di mana di sana tuh bule jalan-jalan pakai bikini kemana-mana di tengah kota. Itu bingung. Allah suruh tundukkan pandangan, kita tundukkan tambah kelihatan. Terbuka semua di sana. Ya itu kan berarti dia bebas, kitanya jadi nggak bebas. Ya udah lu bebas juga dong, lihat aja. Ya berarti aku sedang ya tidak menjadi diriku sendiri. Diriku adalah ya value hidupku tidak begitu gitu. Sampai sini paham ya? Makanya sebenarnya bebas itu nggak seperti yang dibilang bahwa bebas itu bisa ngelakuin apa aja. Bola misalkan. Ada yang suka nonton bola di sini, cowok-cowok, cewek-cewek ada yang suka? Bola, permainan bola jadi seru kenapa? Kalau gol, kenapa disebut gol? Karena masuk ke gawang. Bola masuk ke gawang disebut gol, disebut apa? Bola masuk ke gawang, ini disebut gol. Bola di samping gawang itu bukan gol, itu namanya apa? Aturan.
Kalau nggak ada, ya bola di mana aja gol. Di muka lu juga gol. Gimana tuh kalau bola kayak gitu? Jadi solin soccer kan? Aduh, lawas banget ya, mohon maaf nih. Ada Gensi yang solin soccer. Bola itu, permainan itu menjadi menarik kalau ada aturannya. Katanya dunia adalah permainan. Begitu kan kata Tuhan? Dunia adalah permainan. Ya, permainan means diatur. Kalau nggak ada aturannya jadi nggak seru dong. Ya masa semua orang semua orang masuk surga. Yang pezina masuk surga, yang pemabuk masuk surga, yang sholat masuk surga. Lah, itu kan sama aja kayak tadi. Lu nendang ke kiri gol, ke gawang gol, ke muka orang gol, lu peluk gol. Semuanya gol. Ya gimana dong? Aturan inilah yang bikin jadi seru, iya kan? Maka kita sepakat di sini. Aturan itu adalah salah satu faktor kebahagiaan. Lu bahagia nggak nonton bola lu? Happy kan? Wow, yeah. Kenapa? Ya karena diatur. Ya kalau nggak diatur, gimana happy-nya? Kenapa sih lu senang nonton COC misalkan? Ya karena diatur. Coba orang bisa keluar masuk seenaknya. Apa yang terjadi ketika... Aduh, ini nggak tahu real apa enggak, ini Korea banget soalnya. Produce 101 pernah ketahuan dulu nge-cheat. Jadi ternyata angka votingnya kayak Indonesian Idol lah gitu ya. Votingnya ternyata dimanipulasi sama orang TV. Kecewa kan lo? Sedih. Jadi walaupun yang menang idola lo loh. Jadi kayak, tapi nggak fair gitu loh. Ya dia menang sih, aku happy dia menang. Tapi begitu tahu ternyata dia menang gara-gara itu, seneng gak rasanya? Enggak kan? Ya karena tadi nggak ada aturan. Berarti aturannya ya udah nggak ada aturan namanya itu. Aturan itu membuat kita bahagia. Aneh ya? Seperti terlihat aneh ya. Ternyata kan kebahagiaan kita bikin bebas ya. Kita enggak. Aturan itu yang bikin kita bahagia. Nah, bahkan negeri seliberal Amerika, sebebas Amerika yang katanya bebas banget. Semua serba bebas. Nah, senjatanya dia legalin di sana. Lu mau gender apa aja bisa. Kemarin udah terbaru itu boleh gender by season. Iya, jadi boleh by musim. Benar, jadi lu bisa ajukan gender lu di musim panas jadi apa, karena tergantung kan. Somehow you feel more girly when winter gitu. Kita nggak tahu kan, tapi ya itu benar. Jadi lu bisa sebebas mungkin. Terakhir lu lihat gak orang di Jepang nikah sama boneka nggak jelas itu? Ya kurang lebih kalau di Indonesia jadi nikah sama boneka voodoo atau pocong apa gitu ya. Ya sebebas Amerika pun ternyata butuh aturan. Ngerti sih? Ternyata butuh aturan di sana. Orang-orang tertentu dengan ras tertentu nggak boleh ngomong. Kan atur juga sebenarnya. Seolah-olah bebas, ya dibebasin emang LGBT. Di saat yang bersamaan Muslim dibatasi. Ya kan ya? Kebebasan untuk satu, pelarangan untuk yang lain. Sebenarnya aturan, nggak ada yang bebas. Makanya human rights itu adalah kebohongan terbesar. Ya karena human rights terus jadi rights-nya siapa? Rancu. Maka kita sepakat dulu, bahagia tidak sama dengan bebas melakukan apa aja. Karena memang bebas melakukan apa aja itu tidak membahagiakan. Karena orang yang bilang bebas melakukan apa aja, pada dasarnya dia sedang ngatur-ngatur orang. Kamu nggak boleh ngatur-ngatur aku. Nah itu lu ngatur-ngatur barusan. Ngerti gak sih? Oke ya, sampai sini oke ya? Nice. Kalau begitu, yang dikatakan bebas, mana yang bebas? Mana yang bahagia dan bebas? Yang bebas kemudian mengekspresikan dirinya dengan make up apapun yang dia suka, atau mungkin yang berhijab yang katanya tuh tertutup, yang itu mengekang. Ngapain Tuhan nyiptain rambut kalau kamu nggak tunjukin? Ngapain kamu punya, katanya rambut tuh mahkota, ya tunjukin dong kecantikanmu. Kayak orang-orang di sebelah, ya mungkin bisa make up dan apa aja. Caca, caca Raji. Jadi yang mana nih? Gue lebih ke gajah Indianya ya. Jadi yang mana yang bebas? Ngerti gak sih? Jadi jangan-jangan orang yang di sini adalah orang yang sedang berbahagia karena dia sedang diatur. Aku bahagia dengan aturan ini. Ya aku mau diatur, aku suka kok dengan aturan ini. Kenapa dianggap? Ingat gak kasus ada orang ribut di Twitter gara-gara ngeledekin ibu-ibu yang bikin bekal buat suaminya? Itu viral loh, feminis marah. Dia bilang, itu patriarki. Tapi perempuan-perempuan yang ngasih kehormatannya dijual buat laki-laki luar sana nggak pernah diprotes tuh. Lah ini dia cuma bikin bekal buat suaminya, bukan buat suami orang. Bukan buat laki orang. Dia pakai parfum buat suaminya, bukan buat
ngerayu laki orang yang lewat di jalan. Bukan jadi pelakor, bukan jadi pelacur. Kenapa nggak ada feminis yang berteriak soal pelacur? Kenapa selalu tentang ibu rumah tangga? Kenapa ibu rumah tangga dia nggak mengekang? Padahal bisa jadi dia bahagia menjalankan tugasnya. Justru kalau perempuan dibebaskan, terserah kamu mau ngapain. Tapi Pak, kita makan di mana? Terserah kamu. Pak, ini anak, terserah. Anak dididik Pak, terserah. Terus kita bilang, ngapain ada suami? Makanya kan ada jokes juga muncul, ada cewek-cewek yang, gue udah capek, apa itu perempuan mandiri gitu kan ya. Gue butuh laki-laki kaya, atur, aku atur ya. So bisa jadi bukan lu dapat laki-laki patriarki makanya lu kesel, lu dapat laki-laki malas. Laki-laki nggak bertanggung jawab sama laki-laki miskin. Ngerti gak sih? Kalau dapat laki-laki kaya, atur aku, terserah mas. Sama hal suaminya selingkuh, dibiarin tuh pura-pura nggak tahu. Iya kan? Sampai sebebas itu aturan longgar di hidupnya. Jadi siapa yang bebas? Jangan-jangan orang di pinggir sana. Orang yang sedang hidup terkekang dengan standar kecantikan dunia. Aku nggak bisa keluar, kenapa? Alisku nggak ada. Ya kan aku harus gambar, kenapa digambar? Kan udah ada, kan aku cukur. Udah ada, dicukur, digambar lagi. Karena yang ada itu nggak sesuai standar dunia. Harus dicukur, digambar sesuai standar kecantikan dunia. Ya, yang terkekang siapa sebenarnya? Iya sih? Rambut, wah kusut dikit, bercabang, pecah-pecah, perpecahan. Ternyata perpecahan itu bukan pada agama kita ya. Ada pada rambut ya. Dia ngerasa itu tuh nggak sih? Dia harus warnain, dia harus ini lembut, harus pas diginiin, harus dijatuhin sisir langsung jatuh semua. Jadi sebenarnya masalah siapa, ngerti nggak sih? Jadi yang sekarang lagi ikut standar siapa? Tapi lagi-lagi ya ini jangan di quote and quote terus kemudian, oh berarti muslim nggak perlu jaga penampilan, perlu di rumah. Dia aturannya kan begitu. Karena banyak banget loh kasus kejadian ternyata muslimah mengira bahwa dia nggak boleh cantik. Kasihan laki-laki ini setelah nikah akad zong. Benar ternyata ceweknya nggak tahu rawat diri, nggak tahu make up, nggak tahu dandan, nggak tahu ngurus diri. Karena dia pikir wanita muslimah adalah apa adanya. Ya apa adanya buat orang yang belum halal buat lu. Kalau buat halal buat lu kan harus luar biasa effort kan. Ya sebagaimana Tuhan, kalau buat Tuhan agama lain lu nggak perlu effort. Oh orang lagi merayakan Natal, ya bye-bye. Biasa aja kan ya. Tapi buat Tuhan lu kan lu harus effort banget kan. Yang paling bagus kan gitu ya. Sama kalau buat suami orang mah. Ya, oke. Ya Pak, siapa? Itu biasa aja. Tapi buat suami lu kan harus effort kan. Ya ini juga punya aturan dan dia bahagia. Ini jangan-jangan yang diterkekang. Tahu gak sih yang jerawat ditempel-tempel? Sebagian ada yang kayak, oh, oke. Lagi nyopot. Gue nggak bilang itu salah ya. Jangan-jangan. Kalau lu makainya sedang tidak terkekang karena buat fashion aja sih itu terserah lu ya. Tapi jangan-jangan dia yang nggak bisa kalau nggak ditempel, aku malu lihat jerawat itu. Apa lebih nggak malu lihat ada bintang di mukamu? Tapi ya nggak tahu ya. Standar siapa tuh bahwa jerawat itu malu dan bintang-bintang itu jadi oke gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kayak ini mau ngomongin yang mana sih yang bahagia, yang bebas tuh yang mana sih? Nih, yang bebas, yang bahagia tuh yang mana? Yang ngumpulin duit apa yang ngasih duit? Kan kita jangan-jangan yang ngumpulin duit tiap hari nggak bisa tidur. Pikirin duitnya ntar hilang. Saya bukan orang kaya, cuma punya tabungan emas sedikit. Sebagaimana orang pada normalnya orang harus punya tabungan kan? Itu aja deg-degan setiap mau keluar kota. Ini dibawa apa enggak ya? Untungnya masih bisa dibawa karena sedikit ya kan? Tapi itu aja udah deg-degan, ngerti nggak sih rasanya punya barang simpanan itu? Karena kita takut hilang kan? Kita tuh bingung loh, mau dibeliin berangkasnya lebih mahal daripada harta yang disimpan. Nggak dipakein berangkas, ini mah gampang banget dicolong, jadi kayak bingung gitu loh. Ya middle. Hartanya nggak banyak-banyak banget, tapi cukup sedih kalau sampai hilang gitu loh. Jadi itu aja, punya harta tuh sedikit aja, apalagi yang banyak. Itulah kenapa sebagian orang rela sampai bunuh orang lain untuk mempertahankan kekuasaannya. Makanya ada yang bilang kan, nggak mungkin dong ini konspirasi, sampai ada yang mati loh, masih konspirasi. Nggak mungkin ini drama, itu sampai ada yang mati loh. Loh, kalau demi duitnya, orang mah rela mati, nggak apa-apa dia mati-matiin. Iya kan? Gue tuh pernah dulu kena masalah gara-gara gue ada satu kasus. Jadi, terus lagi-lagi yang dituduh muslim. Terus gue bilang, another drama. Terus marah banget orang, ngerasa kayak, lu bercandain korban. Ini kan, ngerti gak sih? Gue bilang, gue bukan, ada yang korban iya, ada yang mati iya, ada yang bunuh iya. Salah dia iya, salah. Tapi gue yakin betul gak tahu kenapa nih ya. There's something happen behind that. Gitu, kayak nggak mungkin gitu loh. Karena ada sebagian orang yang memang nggak orang bilangnya, nggak segan-segan untuk
bunuh orang lain demi kekuasaannya dia. Untuk bikin rusuh nih. Bunuh-bunuhan lu, nggak apa-apa buat dia. Ada yang mati itu nggak peduli dia. Yang penting dia tetap, karena dia khawatir, goncang. Di titik inilah kemarin gue punya jokes. Waktu di Tiba Bandung. Datang nggak lu? Siapa yang datang, angkat tangan? Nah, sisanya miskin ya? Nggak kebagian tiket ya? Gue bilang gini, gue kesel banget sama orang yang bilang, kakak udahlah nggak usah ikut-ikutan ngirim-ngirim militer sampai ke Gaza. Nggak usah kita soal-soal ngeboikot-boikot. Nanti terjadi perang dunia ketiga, nanti terjadi keguncangan ekonomi dunia. Keguncangan ekonomi dunia. Lu siapa ya? Takut terguncang. Orang Indonesia 98% terguncang. Setiap hari terguncang. Iya kan? Lah, lu aja transfer antar bank aja pikirin biaya admin. Terguncang, lu tuh terguncang, tau gak? Apa yang lu khawatirkan? Orang tiap hari itu lu terguncang. Yang berkhawatir siapa? Orang yang punya banyak kan? Kecuali lu cipung. Gimana kalau aku nggak bisa makan nasi goreng Supreme? Yang misalkan kayak gitu ya. Kayak lu ngerasa nggak bisa kayak biasanya lagi gitu. Lu tiap hari juga susah kan? Makan warteg-warteg juga. Nggak tahu kalau di Bogor, di Bandung apa makannya yang murah-murah mahasiswa? Warteg tetap ya? Warteg luar biasa. Ya, apa yang lu rasa hilang? Sekarang gue tanya deh. Somehow, tiba-tiba, nauzubillah, kebakaran di tempat lu. Seberapa banyak yang lu tangisin? Anggap aja nyawa nggak mati ya, nggak ada korban jiwa ya. Seberapa banyak harta lu yang lu tangisin? Ngerti nggak sih? Ya nangis lu, gue yang nggak yakin nggak senangis Raffi Ahmad gitu loh. Dengan segala hartanya yang dia udah bangun. Siang malam sampai sakit-sakit suntik vitamin. Pernah lu suntik vitamin? Gue yakin belum pernah sesibuk itu lu. Ngerti nggak sih? Lu nggak pernah segitunya ngejar harta, sampai segalau itu ngelepas harta. Lu tuh tipikal orang yang hilang juga, ya sedihnya lebih ke kayak, cuman itu yang gue punya gitu. Jadi, bahagia itu ada jika ada aturan betul, dan kita tunduk pada aturan tersebut, itu poinnya. Ya, jadi bahagia itu bukan tadi bebas, justru karena si muslimah tadi tahu ada aturannya, dan dia tunduk sama aturan, dia happy dengan aturan tersebut. Itu fair. Fair, semua dikasih tools yang sama, alat yang sama, kumpulin sebanyak-banyaknya sampai di surga, hitung-hitungan nanti di akhirat kan, mana masuk surga, mana masuk neraka. Fair gitu. Jadi kita tunduk pada ketaatan aturan tersebut, itu adalah kebahagiaan. Makanya ada quotes-nya yang ngaji, taat bahagia, maksiat sengsara. Kenapa taat bahagia? Ya karena saat taat kita happy. Kenapa kita happy? Karena kita di dalam satu aturan. Orang yang nabrak-nabrak aturan tuh yang harusnya nggak bahagia, harusnya seperti itu, ngerti ya? Apa yang terjadi saat kalian ngelanggar aturan, tiba-tiba ketabrak? Yang kedua, masih lampu merah, ada yang nabrak. Mana yang lebih bikin khawatir? Saat kalian ngelanggar aturan ditabrak, atau kalian memang lagi diam di lampu merah ditabrak? Mana yang lebih bikin khawatir? Yang pertama, karena kalian tahu kalian salah. Ya kan ya? Kalian pasti bilang, udah Pak, damai aja. Gak usah dibawa ke polisi, karena kalian tahu kalian salah. Tapi lihat orang-orang yang bilang, saya nggak ngapa-ngapain, sama-sama sakitnya, tapi saya taat. Kamu yang salah, ayo kita urus. Lihat orang-orang yang percaya diri itu. Makanya gue tuh sampai heran berkali-kali ketika ngomong ke Ustadz Felix, Ustadz nggak pengen punya bodyguard? Beliau tuh sampai pernah mau diracun loh. Iya. Beliau tuh sampai ada kemungkinan sampai di ini, di itu, banyak banget kemungkinannya. Terus gue bilang, nggak pengen punya kayak tim pencicip makanan gitu, biar dia mati duluan. Jadi kayak nggak pengen punya apa gitu. Dia bilang, ngapain takut kalau benar? Kan kalau benar hidupnya mulia, mati masuk surga, ngapain masalah? Yang khawatir kalau orang takut mati. Kenapa orang takut mati? Karena punya dosa. Poin sampai sini bisa dimengerti ya? Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!